Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofwatul Hasanah. Saya dari Prodi PGSD dan di sini saya akan menjelaskan tentang 4 poin. Yaitu yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan. Lalu poin yang kedua adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang berbunyi ing ngarso sung tulodo ing madyana mangun karso tuturi handayani. Lalu yang ketiga yaitu analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter digital, karakter peserta didik, dan peran sebagai guru. Lalu yang terakhir yaitu refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Lalu langsung saja kita masuk pembahasan pada poin yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Makna pilar dalam konteks pendidikan yaitu pilar dalam konteks pendidikan dapat diartikan sebagai dasar, fondasi, atau tiang penyangga utama yang memperkuat sistem pendidikan. Pilar pendidikan menjadi pedoman dalam membentuk karakter, kemampuan intelektual, dan moral peserta didik agar mampu menghadapi perkembangan zaman. Dalam pendidikan nasional Indonesia, pilar pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademik, tetapi juga pembentukan kepribadian dan nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu membangun keseimbangan dalam ilmu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Lalu yang poin kedua yaitu prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara. Prinsip dasar menurut Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan nasional memiliki 3 prinsip yang tadi sudah disebutkan, yaitu Ingar Sosung Tulodo. Prinsip Ingar Sosung Tulodo ini berarti di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik, baik dalam sikap, perilaku, maupun tindakan. Dan yang kedua yaitu ing madya mangun karso, yang berarti di tengah membangun semangat. Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga menjadi motivator yang membangun semangat belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu tuturi handayani. Prinsip ini berarti di belakang memberi dorongan. Guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan harus bersifat membimbing, mendukung, dan memanusiakan manusia. Seperti yang mengartikan prinsip ini ingarso sung tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Di depan memberi teladan, di tengah membangun semangat, dan di belakang memberi dorongan. Lalu yang ketiga yaitu relevansi pilar pendidikan di era digital. Perkembangan teknologi digital memberikan perubahan besar dalam dunia pendidikan. Pembelajaran tidak lagi terbatas di ruang kelas karena adanya pembelajaran daring, media sosial, dan berbagai platform digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara tetap relevan dalam era digital ini, yaitu antara lain yang bisa kita terapkan yaitu yang pertama, guru sebagai teladan digital.
pada era digital, guru harus mampu memberikan contoh penggunaan teknologi secara bijak. Guru perlu menunjukkan etika dalam menggunakan media sosial dan internet agar peserta didik tidak terpengaruh oleh informasi negatif. Lalu yang kedua itu membangun semangat belajar melalui teknologi. Nah, teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar melalui video pembelajaran, aplikasi edukasi, dan diskusi daring yang interaktif. Lalu yang ketiga yaitu mendorong kemandirian belajar. Sistem pembelajaran digital menggunakan peserta didik belajar secara mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan arahan dan dukungan. Seperti sekarang ini nih kita belajar dalam sistem online. Dan yang terakhir nih poin yang keempat yaitu tantangan penerapan pendidikan di era digital. Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat terhadap meskipun teknologi ini memberikan banyak manfaat ya di era sekarang ini, tetapi terdapat beberapa tantangan dalam penerapan pendidikan digital, yaitu yang pertama, kurangnya pengawasan dalam penggunaan internet. Lalu yang kedua, menurunnya interaksi sosial secara langsung. Jadi kayak saling berbicara face to face itu berkurang. Lalu yang ketiga itu ketergantungan terhadap teknologi. Nah, ini yang sering terjadi karena anak zaman sekarang itu selalu HP-nya digenggam terus. Nah, yang keempat itu kesenjangan akses internet di beberapa daerah. Yang terakhir, rendahnya literasi digital pada sebagian guru dan peserta didik. Tantangan tersebut menunjukkan bahwa teknologi harus digunakan secara bijak agar tidak mengurangi nilai-nilai pendidikan karakter. Nah, kesimpulan dari keempat poin tersebut yaitu pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan diterapkan dalam era digital, yaitu prinsipnya ingarso sung tulodo, ingmadya mangun karso, dan tuturi handayani dapat menjadi pedoman dalam menciptakan pendidikan yang humanis dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Di era digital, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga sebagai teladan, motivator, dan pembimbing dalam penggunaan teknologi secara bijak. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyeimbangkan antara kemajuan teknologi dan pembentukan karakter peserta didik. Nah, cukup sekian dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.